Jadi ada benarnya juga, mulutmu harimau, jangan sampai terucapkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya mengandung syirik. Tadi Wisnu kan sempat bilang katanya ada doa syirik. Apa tuh, No? Doa menghindari sebenarnya. Jadi doa memang menghindari syirik. Yang pernah aku pelajari memang ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, dan ampunilah aku dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Jadi ini perbuatan syirik ini perbuatan kan dosa besar, kita tahu kan. Tapi memang kalau misalnya kita kita pelajari lagi, memang syirik itu kan ada syirik besar atau syirik kecil gitu. Nah, Rasulullah SAW pernah waktu itu membahas bahwa hati-hati, pernah ngomong sama para sahabat, hati-hati dengan namanya syirik kecil. Lalu ditanya syirik kecil itu apa? Dikasih tahu syirik kecil itu salah satunya adalah ria. Nah, ketika kita melakukan satu amalan, kita ria, itu termasuk syirik kecil. Na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi sama kita ya. Karena itu akan mengurangi pahala kebaikan. Hilang pahalanya. Iya. Amalannya hilang, sayang kan? Amalan kita pada saat itu kan, ya. Saya mau na'udzubillah. Oke, jadi kita hindari aja. Tadi sudah dijelaskan mengenai ada hal-hal yang tidak kita sadari, ternyata kita sudah melakukan syirik, ya. Oke, insya Allah kedepannya lagi kita bisa perbaiki diri kita. Amin. Amin. Berikutnya lagi kita akan membahas, ini kejutan lagi, biar pada nonton terus Berita Islami Masa Kini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berita Islami Masa Kini. Kerusuhan supporter sepak bola menelan korban. Sepak bola merupakan olahraga yang banyak disukai banyak orang, sehingga setiap ada pertandingan sepak bola, maka akan banyak penonton yang akan memenuhi stadion. Namun jumlah penonton yang besar terkadang selalu menimbulkan konflik antar supporter. Apalagi jika tim yang mereka bela kalah, tidak jarang kerusuhan supporter bola menimbulkan korban, seperti yang pernah terjadi berikut ini. Kerusuhan sepak bola terjadi pada 1 Februari 2012. Ini berlangsung saat Liga Sepak Bola Utama Mesir antara kesebelasan Al-Masri dan Al-Ahli di Stadion Port Said di kota Port Said, Mesir. Setidaknya 79 orang dinyatakan tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Setelah ribuan pendukung Al-Masri menyerbu lapangan, menyusul kemenangan 3-1 diperoleh klub yang dibentuk pada 1920 itu. Ketika itu, pendukung Al-Masri menyerang pendukung dan pemain Al-Ahli dengan menggunakan pisau, pedang, botol, dan petasan sebagai senjata mereka. Sebanyak 47 orang ditangkap akibat insiden itu. Angkatan bersenjata Mesir juga diterbangkan dengan helikopter untuk menyelamatkan pemain yang terjebak di kamar ganti. Pemirsa beriman, kerusuhan supporter bola yang menelan korban juga terjadi di Indonesia baru-baru ini. Ini terjadi pada pertengahan bulan puasa lalu, tepatnya Jumat malam tanggal 24 Juni 2016. Kerusuhan dilaporkan berawal dari kebobolannya tim tuan rumah Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC. Lalu salah satu The Jackmania atau supporter Persija masuk lapangan saat pertandingan masih berjalan. Sontak kejadian tersebut langsung mengundang reaksi dari pihak keamanan. Sebelumnya, situasi memang sudah memanas, bahkan pertandingan sempat dihentikan lantaran para supporter tak henti-hentinya menyalakan petasan, red flare, dan bom asap. Sementara itu, pria yang masuk ke dalam lapangan Stadion Utama GBK tersebut mengungkapkan bahwa kondisi di Tribun Timur sudah sangat tidak bersahabat. Menurut dia, penyebabnya adalah asap gas air mata yang membuat matanya perih dan sesak nafas. Secara bergelombang, The Jackmania pun keluar dari pagar Tribun Timur. The Jackmania langsung melakukan bentrokan dengan pihak kepolisian yang sudah berdiri di pinggir lapangan. Atas insiden ini, Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiono mengatakan seorang pedagang kaki lima tewas di dekat lokasi pembakaran 5 motor polisi, puluhan luka-luka dari kelompok The Jack dan aparat, termasuk Brigadir Hanafi yang mengalami luka kritis di bagian kepala dan mata lantaran pengeroyokan yang dilakukan oleh supporter Persija. Pemirsa beriman, dalam Islam, sikap fanatik ini disebut dengan ta'assub. Secara bahasa, kata ta'assub memiliki banyak makna, diantaranya keras, mengikat, berkumpul, mengelilingi sesuatu, dan menolongnya. Ta'assub berasal dari asobiyah yang berarti seseorang membela atau menolong kerabatnya dan bergabung bersama mereka menghadapi orang yang memusuhi mereka, baik kerabat tersebut zalim ataupun terzalimi. Ta'assub hizbi, sikap fanatik ini biasanya ada terhadap kelompok atau golongan atau perkumpulan
yang seseorang berafiliasi atau menisbatkan diri kepadanya dan membelanya baik kelompok tersebut benar atau salah. Demikian juga dengan menyifati kelompok atau golongannya tersebut dengan kesempurnaan, kesakralan, dan terjaga dari kesalahan, serta menyebutkan kelebihan-kelebihan dan menyerang selain golongannya dengan menyebutkan cacat dan keburukan mereka. Sikap ini juga mengagungkan kelompoknya dan merendahkan selainnya. Dalam Islam, sesungguhnya telah diajarkan bagaimana sikap kita agar tidak memiliki sikap yang fanatik atau ta'assub tersebut. Kita pun telah diingatkan bahwa Bani Adam manusia adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Islam juga memerintahkan kita berlaku adil dan bersikap pertengahan, tidak terlalu memihak pada kelompok manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Quran Surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Islam juga jelas melarang kezaliman dan perbuatan melampaui batas, sekalipun terhadap orang yang berselisih pendapat dengan orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah terhadap perbuatan zalim, sebab kezaliman adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Islam juga memerintahkan kita berlaku adil dan bersikap pertengahan, tidak terlalu memihak pada kelompok manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Quran Surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Islam juga jelas melarang kezaliman dan perbuatan melampaui batas, sekalipun terhadap orang yang berselisih pendapat dengan orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah terhadap perbuatan zalim, sebab kezaliman adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini bahaya sekali ya, ketika kita fanatik terhadap sesuatu itu kadang-kadang jadi buta semua, kita jadi taklid gitu. Dalam arti ketika, contoh simpelnya tadi adalah ketika pertandingan sepak bola, ketika kita mencintai sesuatu kadang-kadang udah berlebihan, itu udah fanatiknya udah berlebihan. Itu juga tadi dimasukkan juga ketika kita fanatik terhadap mungkin satu golongan, itu juga berbahaya sekali ya. Jadi istilahnya ta'assub ya. Ta'assub. Daripada ta'assub mendingan ta'aruf. Ya, untuk yang masih jomblo maksudnya. Oke, ini waktu siap, Pak. Ya, kita harus akhiri dan insya Allah kita bertemu kembali besok di Berita Islami Siang dan Berita Islami Masa Kini. Saya Sarul Gunawan, saya Teguh Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.